duduk, istighfar yang banyak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu. Jadi bukan istighfar aja, itu dari istighfar itu. Ya. Nah, terus kan ada tuh tuntunannya kan kalau marahnya lagi duduk supaya berdiri gitu kan? Kalau marahnya lagi diri dia harus duduk. Oh, nah itu loh gimana tuh? Kalau Terus dia lagi marah, dia kalau dia lagi merasakan marah udah duduk masih marah, suruh terus wudhu dia gitu ya? kalau Gimana sih saat lupa? gini, jadi saat dia merasa marah, dia merasa lagi pengen marah, dia harusnya diam. Tuh, itu latihan itu memang harus latihan. Dia harus diam gitu. Karena saat mau marah tuh memang mulut itu maunya mangap. Ya, Gerak itu udah itu tuh udah kayak otomatis tuh. Nah, tapi ini harus dilatih. Diam. Masih aja juga pengen marah, duduk. nah terus Masih juga pengen marah, tidur. Masih juga pengen marah, ambil wudhu, sholat. sholat. Bukan ambil wudhu doang ya? Udah reda. Nah, nanti begitu udah reda, kan dia nggak langsung lupa dengan soalnya itu, tapi kemudian saat dia reda, disitulah dia bisa berpikiran jernih gitu kan. Karena dari marah itu bisa keluar kata talak dari laki-laki di mana dia sebenarnya masih mencintai istrinya. Itu bukankah itu sesuatu yang nanti akan disesali? Ya, pokoknya kalau lagi marah itu kan kata-kata yang keluar itu kadang entah berbahaya buat orang lain atau dirinya sendiri misalnya gitu ya, merugikan buat dirinya atau orang lain gitulah. Ya kan ya, Iya, makanya dalam Islam sampai dicontohkan harus seperti itu tadi gitu kan. iya begitu. Dan ini kan kalau pas lagi marah, nah pengendalian emosi, khususnya misalnya lagi marah, pengendalian emosi yang paling bagus itu adalah kalau pas ketika lagi saat emosi-emosinya begitu, yang keluar kata-katanya adalah kata-kata yang bisa bagus. Kalau kira-kira kita udah tahu tuh kata-kata nggak bisa bagus, kita latihan untuk diem. Iya. Ya, diem. Diem. Ibu, Kalau ibu, ibu, ibu marah sama anaknya. Terus kata-katanya yang bagus-bagus aja, oh anak pinter gitu. iya, saya Contoh-contoh. kok ya kamu pinter banget gitu kan, misalnya udah pinter, kok ya kamu Soleh, pinter banget walaupun soleh dengan banget. kok ya kamu pinter banget kan ini harusnya begini. Nah gitu. Tapi yang keluar itu kata-kata kok kamu pinter banget. Nah, Iya, iya. saya ya Sambil gitu, sambil jadi ini bisa nggak? apa, Sambil nyubit dikit nggak? Nyubit dikit nggak? kok kamu bisa pinter banget gitu ya kan, udah mami bilangin ini kan harusnya kan seperti begini gitu ya. Uh, emang ya pinter ya, pinter kamu tuh pinter. Nah tuh Iya, betul. pinter, pinter. Ya, ya, ya. Mami, mami kutuk Kalau kamu jadi itu. Mami kutuk kamu jadi apa? Imam jadi anak Masjidil Haram gitu ya. iya pinter itu pas ketika kita udah belajar manajemen emosi, dan ini saya Iya. dapat itu nanti mungkin akan kita bahas juga tentang yang di magnet rezeki. Nah karena itu seperti kayak gini nih, ada contohnya yang sebenarnya ini ada contohnya yang di sinetron Sidul, anak sekolahan itu loh, Iya. yang Babenya si Pak babenya Sidul itu, dia jadi ngomong tukang insinyur. enggak, Atau dia bilang gubernur. Pak Sidul jadi gubernur loh tadi gituin kan, Iya. jadi gubernur tuh kan bener. Iya benar. Berbanyak. Iya, iya. Gitu itu kan babenya lagi marah tuh. Jadi Iya. jangan marah, kemarin undang anaknya dikutuk jadi batu. Itu anaknya dikutuk jadi gubernur. Iya. Ya itu pernah dengar kan yang aku lupa sih siapa yang Imam Masjidil Haram itu loh yang
yang sama ibunya tuh ya gitu bandel masa kecilnya, tapi Sudes ya, kalau nggak salah ya. Nggak Kurang pernah tahu tahu. ya. Pernah denger sih cerita itu Enggak. gitu. Kecilnya bandel terus sama ibunya tuh digituin, suatu saat kamu akan jadi imam Masjidil Haram gitu. Ternyata beneran gitu loh. Pernah denger yang gitu. Ya Allah. Hmm. Ya kan Jadi makanya ya itu apalagi ibu gitu ya, kalau marah kalau keluarkan yang baik-baik gitu ya. mengeluarkan kata yang baik, diam, diam Ya, betul. dan keluarkan kata-kata istighfar. Kata-kata istighfar astagfirullah. 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 Kalau saya udah saking itunya ya nggak bisa ngeluarin kata-kata yang baik, udah kepengen mana ini anak astagfirullah, astagfirullah. Pergi dulu, pergi dulu, pergi dulu. Astagfirullah. Nah itu tuh pernah dibahas di grup tuh. Kalau lagi marah ibunya nih, terus anaknya disuruh sana pergi dulu, nggak mau ngeliat gitu. Terus itu sempat jadi perdebatan tuh. Ya kan Soalnya yang paham. Jadi gini kan interaksi ibu dan anak itu kan anak itu yang paham. ya, Anak dan ibu itu yang paham gitu kan. Jadi si ibu ini ngusir suruh pergi keluar atau hanya pergi keluar dari ruangan itu gitu. Apa pergi dari rumah kan anak kan ngerti gitu, paham. ya, Iya. Keluar kamu, keluar dulu, keluar. Mama mau di sini dulu sendiri, keluar kamu, keluar. Astagfirullah. ya. Astagfirullah, udah begitu. Jadi itu kan Itu tujuannya ini ya, apa biar reda dulu emosinya supaya nggak ngomong jahat gitu kan? ya Iya, iya. mendingan dulu. Ya. Bukan Nah, bukan niatnya jelek ke anak ya. bukan. Kan perdebatan tuh waktu itu. Iya. Oh, nggak tahu malah aku kalau itu jadi ada debat. Itu gini sih, kan setiap orang punya manajemen yang beda-beda. Mungkin itu cara dia mereda emosinya ya dengan cara itu. Iya. Ya, untuk nggak lihat dulu gitu. Tapi Ya. itu kalau anaknya sudah besar ya, biasanya akan lakukan itu orang tuanya. Tapi kalau Iya, iya. anaknya dia nggak akan lakukan itu, anak kecil kan nggak ngerti. Dan Enggak, orang tua enggak. juga secara otomatis juga paham kok itu. Itu kalau anaknya sudah besar, sudah balik gitu. Bahkan bisa dibilang memang sudah remaja, misalnya udah SMA ke atas ya kan, udah Ya. SMA ke atas. Tapi kalau masih SMA ke bawah, bahkan SMP aja enggak, belum. Saya Apalagi rasa masih kecil banget, nggak gitulah juga ibunya. yang itu tadi pasti. Ada Pinter caranya. banget kamu ya, pinter. Kan udah mami udah bilang kalau ini kan harusnya di sini, kenapa taruh di sini kok ya kamu pinternya kebangetan. Masya Allah gitu. Gitu. Udah itu sebenarnya udah ini cuman karena emaknya udah belajar tentang itu jadi jadi sebenarnya itu sebenarnya dia itu latihan kayak gitu, latihan Ya karena udah latihan jadinya udah termindset gitu ya, Kairan ya, udah dia apa sih? langsung keluar gitu. Jadi gini, masih dia rasakan kesel gitu, tapi alam bawah sadarnya masih sadar bahwa dia nggak boleh keluar yang ini yang nggak bagus karena dampaknya nanti akan ke anaknya. Ya, ya. Gitu. Itu artinya sebenarnya dia sebenarnya lagi kesel dan si anak juga bisa lihat itu ibu dia lagi kesel. Bisa Iya, tahu bahwa betul. itu dengan dia tahu. Tapi saat Ini keluar kata pernah jadi perbincangan nih di antara ibu-ibu sama anak-anaknya. Apa? ya, Ada yang ngomong kalau gue ibunya kalau marah tuh langsung cedut katanya gitu. Ada lagi yang bilang ini obrolan anak-anak ya. Kalau ibu gue mah kalau marah diem aja malahan, tapi dibahasnya nanti gitu. Itu kan berarti orang tua marah tuh juga anaknya menilai ya. menilai ya, dia menilai. Dia bisa Dan menilai. bisa jadi nanti malah akan jadi dicontoh kan? Ya. Nah,
Berarti perlunya seorang ibu juga manajemen emosinya Iya, terkendali. ini jujur kalau dulu waktu saat saya masih kecil ya dalam didikan ayah saya itu nggak begitu yang keluar kata-katanya. Goblok ya goblok gitu, dia ngomongin goblok ya goblok gitu kan. Bodoh ya bodoh gitu kan. Terus dibilang tambeng ya tambeng gitu kan. Jadi langsung ini seperti begitu juga. Eh Hanya saja mungkin karena beda ini ya, beda pembangunan mentalnya juga. Kemudian beda beda environment, maksudnya lingkungan yang diciptakan oleh ayah saya gitu pun juga beda gitu. Jadi tidak nggak membuat saya seperti kayak percaya banget kalau saya tuh memang beneran bodoh gitu. Nggak membuat saya yang akhirnya sepercaya itu gitu kan. Enggak, tapi ada anak-anak yang Ibaratnya nggak bikin jatuh mental gitu kali ya. Ya. ketika ketika dibilang kamu tuh bodoh loh, kamu tuh nggak cantik, kamu tuh bodoh, kamu pikir kamu cantik, enggak, kamu nggak cantik, dan dia percaya bahwa dia nggak cantik, dan dia percaya bahwa dia bodoh. Ada anak-anak yang Ya, eh, ya. apa jadi intonasi dan kata, intonasi dan katanya itu yang akan mempengaruhi. Kalau saya itu ini akhirnya jadi sedikit ke parenting yang nggak apa-apa kan, emang manajemen emosi ada parenting juga. Ya, betul. Uh, apa kalau saya akan ini ke anak saya, pertama saya akan kasih gini, kamu tuh sebenarnya punya kepintaran di sini loh. Jadi tuh harusnya kamu demikian begini. Karena apa? Karena kamu itu uh, kalah, atau misalnya karena kamu itu tidak kuat di bagian ini gitu. Misalnya seperti saya akan ngomong dengan anak saya yang terakhir, uh, untuk soal akademik di sekolah seperti ada di negara kita, kamu kurang, tapi bisa kamu punya kecerdasan yang namanya kecerdasan kinestetik. Kinestetik itu apa? Harus bergerak, kamu harus melihat, dan kamu harus bergerak, kamu harus melakukan, kamu harus action gitu kan. Sementara kalau di akademik kan dia harus membaca dan berimajinasi. Sementara kalau dia yang memiliki kecerdasan kinestetik, dia harus action, dia melihat, kemudian dia harus action. Begitu. Ya. Nah, itu di situ itu orang tua bisa itu bicarakan gitu ke anak-anaknya. Terus jadi jangan dibilang kamu tuh kok bodoh sih, dia nggak gitu, nggak gitu. Jadi sering kalau saya gini, kamu kurang di hal pelajaran, kamu harus paham bahwa kamu kurang. Kamu tidak cepat menghitung, kamu tidak bagus dalam hal membaca, gitu. Maka seharusnya yang pertama kali kamu lakukan adalah paling tidak kamu dekat dengan Allah supaya kamu beruntung. Dekat dengan Allah dengan apa? Dengan kamu dekat dengan Al-Quran. Nggak masalah, ada banyak kok di luaran sana anak seperti kamu, dan itu bukan bodoh. Kamu hanya memang tidak berbakat di situ. Tapi kamu punya kecerdasan yang lain, yaitu ini. Gitu. Makanya, makanya kamu harus dekat dengan Al-Quran. Walaupun kamu tidak bagus membaca Al-Quran, tapi kamu suka membacanya, gitu. Kamu dekat, walaupun kamu nggak cepat hafal, tidak sebagus kori-kori itu membacanya, tapi ketika kamu dekat dengan Al-Quran, kamu sering sekali berinteraksi dengan Al-Quran, kamu sering sekali membaca Al-Quran, itu artinya kamu sering sekali bersahabat dengan Al-Quran. Insya Allah di situ kamu lagi deket-deket nih sama yang jagain hidup kamu, lagi deket-deket nih sama yang ngasih keberuntungan dalam hidup kamu, gitu kan. Jadi dia pun juga punya rasa percaya diri. Oke, nggak apa-apa.
mungkin gue nomor 1 dari belakang kalau di sekolah gitu kan. Tapi paling tidak gue masih bisa kok untuk cari untuk apa? Untuk cari perhatian Allah. Gue masih, walaupun mungkin dengan guru di sekolah aku jadi bangun pikiran anak gitu, walaupun guru di sekolah mengatakan saya nothing, mengatakan saya bukan siapa-siapa, mungkin saya hanya pupuk bawang di sekolah gitu, tapi paling tidak Allah itu melihat saya gitu. Jadi hadirkan terus Allah di hidup dia, dan itu ngomongnya terus tiap hari, nggak hanya sesekali. Iya. Tiap hari. Tadi tuh terus. Ini ya, bukan hanya menunjukkan kekurangannya, tapi juga dikasih tahu kelebihannya, gitu kan maksudnya. Dan dikasih tahu caranya supaya dan dikasih arah, dikasih arah. Ya, karena selamanya nothing itu menjadi nothing karena nothing itu adalah something. Langsung berarti kalau sudah diumpulin gitu adalah jadi iya, bahwa kamu memang tidak kamu memang nggak berbakat di sini gitu kan, tapi nggak masalah gitu. Jadi kalau orang tua muslim itu sebenarnya sudah dikasih jalannya kok, dikasih tahu jalannya, ya, sudah dimudah-mudahkan sebenarnya. Nggak masalah, kamu nggak bisa, kamu nggak lancar baca ya nggak apa-apa, kamu nggak pinter ngitung ya nggak apa-apa, nggak dosa. Kamu nggak pinter matematika nggak apa-apa, kamu nggak pinter bahasa Inggris nggak apa-apa, tapi kamu harus bisa tapi kamu harus bisa baca tulisan Arab. Loh, kenapa? Ya karena bahasa Arab itu yang dipilih Tuhanmu gitu. Allah bisa bahasa apapun, bisa. Ngerti kita curhat mau dengan bahasa apa, bahasa Bajani, bahasa Pertai ya, yang bahasa apa, Sun apa namanya? Ison, kalau ndai sibuk. Osing. Bisa. Mau dengan bahasa Lampung juga bisa, mengerti itu juga, dengan bahasa apapun bisa. Bahasa kalbu aja tahu. Bahasa kalbu, bahasa hati pun bisa. Allah mengerti semuanya. Ya. Tapi di antara semua bahasa yang Allah pilih adalah bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu bukan bahasa Arab percakapan. Bukan bahasa Arab percakapan seperti yang biasanya gitu ya, digunakan oleh orang Arab, ya kan? Tapi ini adalah bahasa sastra Arab tingkat tinggi gitu loh, untuk Al-Quran. Jadi memang ya mau tidak mau harus bisa baca tulisan Arab di Al-Quran. Itu kalau mau dekat dengan Allah, itu kalau kita mau cinta dengan Allah. Nah, ini balik lagi nih ke manajemen emosi tadi. Jadi itu kan karena bisa memanajemen emosinya terhadap anak, sehingga yang keluar jadinya baik, supaya anaknya hasilnya juga baik gitu kan. Iya. Anggap itu sesuatu yang buruk ketika ada baik, karena ada nggak selamanya kan buruk itu menjadi buruk. Nggak selamanya buruk itu menjadi buruk. Maksudnya Fatih, buruk bagi buruk di mata manusia belum tentu akan buruk kehidupannya. Iya. Kan kita bisa manajemen dengan baik gitu loh, Mbak. Iya. Kan masuk ke gimana cara kita mengelolanya. Iya, betul. Jadi sebenarnya kalau di dalam Islam itu sudah jelas tuntunannya, saat kita lagi sedih maka kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal sampai benar-benar kita merasa tenang. Oke, gitu. Baik-baik saja. Saat kita gembira, kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah gitu, bahkan bisa bersolawat gitu, dengan itu lebih banyak gitu, sampai kita merasa bahwa ini sebenarnya sesuatu yang biasa gitu kan.
Terus saat kita terharu ucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu kan. Bahkan saat kita marah, kalau kita tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang maksudnya kita sudah hampir mengeluarkan kata-kata yang nggak bagus gitu kan, yang berdampak buruk gitu kan, itu lebih baik diam gitu. Diam. Atau kalau mau bisa berlatih ya walaupun masih dengan nada kesel, nada emosi, nada marah, tapi kata-katanya yang keluar itu jangan yang jelek-jelek. Iya. Gitu. Karena bacanya ini tadi. Marahnya orang yang bodoh itu membakar dirinya gitu loh. Pernah tuh baca. Karena dia nggak paham bagaimana bagaimana harus mengendalikannya. Mengendalikan, bukan menghilangkan. Kan makanya manajemen itu bukan meniadakan, tapi mengelola. Mengelola emosinya gitu kan. Bukan supaya tersalurkan dengan baik. Gitu. Apanya yang tersalurkan, ayo? Iya, supaya bisa dikeluarkan dengan lebih bijak gitu kan. Nah, itu dia maksudnya begitu. Oke. Ada tambahan nggak nih, Umi Feti? Udah, terima kasih. Terima kasih. Kadang-kadang dia suka nanti nyeletuk apa gitu kan. Iya. Udah. Oke, itu aja. Jadi kesimpulannya itu tuntunan di dalam agama kita sudah jelas. Tadi sudah diulang beberapa kali dan khusus untuk manajemen emosi, untuk marah, diam dulu. Kalau dia tidak bisa kalau nggak bisa mengeluarkan kata-kata yang bagus, diam. Kalau diam pun masih terasa pengen marah, duduk masih terasa pengen marah, tidur masih terasa pengen marah, bangun, ambil air. Ya. Oke. Gitu. Tapi saya nggak boleh sholat, Mbak, gimana? Kalau begitu cuci muka, pokoknya berwudulah gitu, nggak apa-apa, tapi bukan untuk sholat. Setelah itu berzikirlah, istighfar, astagfirullah. Istighfar. Kalau tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang bagus, mandi. Iya, mandi. Guyur kepalanya biar dingin. Kan kepalanya biar dingin. Masukin ke kulkas. Kalau masih nggak lagi, masuk freezer. Terima kasih. Oke, berarti udah itu kesimpulannya ya, manajemen emosi. Bahwa ya emosi itu sebenarnya bukan hanya marah, emosi itu juga termasuk senang, sedih, itu juga termasuk emosi. Bagaimana kita memanajemen itu semua, gitu ya? Itu ya, emosi, rasa. Ya, rasa. Emosi itu adalah rasa. Ya, rasa yang pernah ada. Bukan rasa. Cinta itu juga termasuk itu loh, emosi loh. Iya. Cinta itu sih. Apalagi enggak, sebelum ditutup deh. Emosi. sebelum ditutup, nanya dulu. Kak Iren introvert apa ekstrovert? Saya X. Peti nggak jelas. Aku ambi. Tuh, ambi dia. Nggak jelas dia. Ambi. Emang nggak jelas ambi. Ambi. Intro. Hasilnya intro. X ambi. Emangnya ada? Nggak ada. Emang ada ambivert itu ada. Ada ambivert ada, tapi lebih banyak yang mana? Nah itu beda-beda tiap orang. Aku banyak yang mana, Fet? In. Tapi orang lihatnya aku banyak X ya. Padahal aku lebih banyak in. Enggak. Tapi 8. Apa? Ngelihatnya kebanyakan X. Soalnya kalau marah juga langsung kelihatan. Ya.
bedanya tipis. Aku 48 sama 52 selisihnya. Oh, X sama in-nya itu segitu. Iya. oh gitu. Oh. Oke. Udah cukup Oke. ya? Udah cukup. Oke. Kita tutup berarti kalau masih ada yang mau ditanya atau mau ditambahkan silahkan ke kolom komentar. Oke, Ya. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iren. Sama-sama Mbak Tari. Sampai ketemu di teman cerita Iren. Pen.